Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Habibie Alamsyah dari Pendidikan Teknik Otomotif dengan NIM 2307349. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah manajemen industri yaitu tentang project scheduling atau pencatatan project. Nah, di sini ini merupakan tugas Prawa S dengan dosen pengampu yaitu Bu Milana PhD. Semoga tugas ini dapat menjadi syarat saya melakukan UAS. Nah, di sini langsung saja kita bahas materinya. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas project scheduling atau biasa kita sebut dengan penjadwalan proyek. Untuk pengantar di sini, pencatatan proyek itu adalah sebuah metode ataupun kita menyusun suatu kegiatan aktivitas dalam suatu industri, baik suatu proyek, baik dengan waktu mulainya, kapan proyek itu akan dimulai, dan kapan selesainya. Jadi akan disusun secara tematis supaya proyek kita tersebut ataupun industri kita tersebut akan berjalan dengan tepat waktu, efisien, dan sesuai dengan rencana. Nah, baiklah di sini kita ambil contoh kasus pada pada berikut. Berikutnya adalah contoh kasus yang kita angkat pada materi ini, yaitu ini merupakan dalam tabelnya ada sebuah rangkaian kegiatan dalam satu industri. Kita anggap saja lah ini pabrik X. Untuk mendapatkan suatu produk, maka harus melalui beberapa aktivitas atau beberapa tahap, yaitu dari aktivitas A, B, C, D, E, F, G, sampai dengan J. Nah, beberapa aktivitas tersebut ada yang namanya reducing activity, ataupun reducing activity ini adalah uh, syarat untuk melakukan suatu kegiatan berikutnya. Itu bisa kita anggap contohnya setelah bahan baku masuk, itu akan bahan tersebut akan kita olah lagi bahan tersebut, maka prosedural berikutnya tidak akan dapat berjalan. Nah, contohnya kita ambil contoh aktivitas A tidak ada keterkaitan dengan bahan sebelumnya. Berarti A ini kita anggap sebagai awal dari kegiatan dengan durasi 12 hari. Berikutnya, untuk melakukan kegiatan B, syaratnya adalah aktivitas A harus selesaikan terlebih dahulu. Jadi, aktivitas B ini tidak akan dimulai jika aktivitas A atau prosedur A tidak selesai. Nah, gitu seterusnya. Dan sampai terakhir yaitu aktivitas J ataupun bagian terakhir. Syaratnya adalah kegiatan A, I, G juga harus selesai. Ini adalah tidak bisa tersebut dengan syaratnya untuk memulai suatu apa ya syarat untuk memulai suatu kegiatan berikutnya. Dan di sini ada durasi. Ini ada 12 hari, 8 hari, 23 hari, dan sampai seterusnya. Nah, pada contoh kasus kita pada kali ini, yang pertama, tuliskan kembali kasus di atas dengan memasukkan angka sesuai NIM dengan NIM masing-masing. Misalnya, contoh NIM saya itu 2307-3049 kan. Nah, maka ada beberapa kegiatan dari durasi ini kita masukkan dengan NIM kita. Yaitu yang pertama itu ada yang C. Nah, durasinya kan dua digit pertama NIM kita itu dua digit NIM pertama saya itu 23. Dan ada juga yang aktivitas F. Aktivitas F ini durasinya yaitu dua digit terakhir dari NIM saya. Nah, berarti 49. 49 digit terakhir durasinya. Nah, pada poin berikutnya nanti kita akan bagaimana cara menggambar dari rangkaian aktivitas di atas secara lengkap menggunakan diagram PERT dan CPM dan juga diagram presiden diagram. Dari setelah itu kita akan dapat poin ketiga yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek tersebut dan kita dapat menentukan lintasan krisis dari diagram PRCPT, CPM dan presiden diagram. Nah, yang terakhir ataupun poin yang terakhir dari penjelasan saya hari ini yaitu analisa hasil nanti. Nanti ada hasil analisa apakah arti lintasan kritis bagi proyek tersebut yang jelaskan apa dari jalur krisis. Tadi jalur krisis. Kita masuk dari yang materi yang pertama.
Nah, kita masuk setelah tadi kan ada beberapa tabel nih, beberapa kegiatan. Nah, dari kegiatan tabel ini kita akan susun menjadi diagram PRPT ataupun CPM. PRPT ini sendiri teman-teman adalah suatu kegiatan ataupun urutan kegiatan yang didasarkan pada suatu pengalaman di masa lalu. Atau bahasa Indonesianya, yaitu arti dari CPM atau PRT ini adalah Critical Patch Method atau metode penyusunan secara kritis. Dan PRT ini adalah Program Evaluation and Review Technique. Berarti adalah durasi penyelesaian suatu aktivitas proyek dengan nilai estimasi yang digunakan pada sebelumnya dan tidak pernah dilakukan. Dan yang membedakan ini adalah tentang estimasi waktunya. Baik, kita langsung saja. Untuk membuat diagram PRT atau CPM ini, yang pertama kita adalah yang kita lakukan adalah memahami beberapa notasi pada diagram PRPT dan CPM. Poin yang pertama dalam pembuatan diagram PRPT dan CPM ini, yang pertama adalah IS atau earliest start, atau bahasa Indonesianya waktu paling paling cepat, waktu mulai paling cepat. Artinya dalam suatu aktivitas itu kapan waktu paling tercepatnya? Contohnya pada kegiatan satu nih, kegiatan satu, kegiatan dua kita notasikan dengan A, untuk identitasnya adalah A, dan waktu paling cepatnya adalah nol. Nah, berarti ini waktu paling cepatnya atau IS-nya, waktu paling cepat untuk memulai suatu aktivitas. Berikutnya ada LS, latest start atau waktu paling lambat dimulai, nanti kita akan bahas. Nah, berikutnya ada IF, earlier fast finish, waktu yang paling selesai cepat, selesai yang paling cepat. Contohnya tadi, kalau nol adalah awal dari kegiatan aktivitas, maka deadline-nya ataupun terakhirnya adalah 12. Maka project ini, aktivitas ini harus selesai pada hari ke-12. Nah, berikut ada ID. ID itu adalah identitas yang terletak di tengah-tengah ini. Satu dan dua ada huruf A. Berarti identitas dari kegiatan ini adalah A. A itu bisa kita rubah menjadi seperti prosedural tentang pengukuran, pemotongan, ataupun pembentukan itu tergantung dari project kita. Ya, berikutnya ada DUR. DUR ini adalah duration, waktu dari aktivitas tersebut. Contohnya, aktivitas A ini memerlukan waktu 12 hari. Berarti durasi dari aktivitas tersebut kita tulis di bawahnya. Eh, Berikutnya ada Slack. Slack nanti kita akan bahas di diagram preseden. Baik, kita mulai dengan membuat eh, rangkaian diagram per CPT dan per PRET atau CPM ini. Dari tabel data ini merupakan suatu kegiatan industri atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan di setiap industri. Nah, untuk kita membuat rangkaiannya, kita buat yang pertama itu A. Aktivitas A ini adalah awalnya. Dan reducing activity ini adalah kegiatan sebelumnya, berarti tidak ada kegiatan yang lain sebelum A ini. Berarti A ini adalah awal dari kegiatan aktivitas industri bermulai atau dimulai, ataupun dengan durasi 12 hari. Maka kita tulis satu di lingkar garis dua, bikin nol, karena dimulai pada hari nol kan tidak dijelaskan di sini dimulainya hari. Terus mulai kapan tidak dijelaskan, berarti ini mulai nol. Berarti awal dari mulainya suatu kegiatan industri kita. Nol, kita tulis keterangan A, durasi dari aktivitas ini adalah 12 hari. Berarti lamanya aktivitas A adalah 12 hari. Kita tulis di bawahnya 12 dan di sini 12. Maka selesai kegiatan pertama kita. Berikutnya ada kegiatan B. Setelah kegiatan A selesai, maka ada dalam industri pasti ada kegiatan berikutnya. Itu kegiatan B. Ataupun ya bisa dapat kita artikan lah berbagai macam-macam setelah kita mendapatkan barang itu kita olah lagi. Berarti kegiatan pertama keduanya adalah A, kegiatan B. Maaf. Untuk memulai kegiatan B, nah ini dijelaskan. Untuk memulai kegiatan B, kegiatan A ini harus selesai terlebih dahulu. Dan durasi dari kegiatan B ini adalah 8. Nah, karena di akhir dari kegiatan A ini adalah 12,
maka kita tulis 12 ditambah durasi dari kegiatan B tadi yaitu 8. Berarti 12 tambah 8 adalah 20. Maka kegiatan B ini akan berakhir pada hari ke-20 dan dimulai pada hari ke-12. Nah, itu untuk kegiatan B. Mulainya di hari 12, lamanya 8 hari, dan selesainya harus selesai pada hari ke-20. Nah, berikut ada lagi kegiatan C. Kegiatan C ini sama dengan A, berarti tidak ada kegiatan lain yang menyangkut dengan dimulainya kegiatan C. Jadi kegiatan ini C bebas dimulai kapan saja, tidak ada keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya. Kegiatan C dengan durasi 23 hari. Kegiatan ini kegiatan C. Kita tulis kita langkah keempat lagi. C. Mengapa tidak nyambung? Karena ini tidak ada keterkaitan. Bisa kita buat di sini ataupun di sini bebas. Nah, ini ya kegiatan 4. C. Garis untuk menuju kegiatan kelima. Garis saja dulu. Dengan syarat, tidak ada syaratnya. Nah, dimulai pada hari ke-0, nama kegiatannya apa, dan durasinya 23 hari. Maka bisa dimulai pada hari pertama atau hari 0 dan selesainya harus selesai pada hari ketiga. Oke. Berikutnya ada kegiatan D. Kegiatan D ini syaratnya kegiatan B harus selesai. Dan dalam kegiatan atau aktivitas dari kegiatan D ini ada 25. Berarti kita garis dari kegiatan B maka akan langsung dilakukan kegiatan D. Cara dari kegiatan D ini adalah kegiatan C harus selesai. Ini kegiatan C sudah selesai dan kegiatan B juga selesai, maka kita garis lagi kegiatan kelima. Maka kegiatan D ini dimulai ketika kegiatan B telah selesai, yaitu pada hari ke-20, ditambah dengan durasi dari kegiatan D itu adalah 25, maka ditambah saja, maka hasilnya 45. Maka jadi hari terakhir atau deadline dari kegiatan D ini adalah 45. Jadi barang atau produk dari kegiatan D harus selesai pada hari ke-45. Begitu seterusnya, kegiatan F. Nah, kegiatan F ini sama dengan yang sebelumnya. Kegiatan F, maaf, kegiatan E. Maksud saya, kegiatan E, syarat memulai kegiatan E ini adalah D dan C harus selesai. Jadi kegiatan C harus selesai, kegiatan D harus selesai. Jadi kalau tidak selesai, maka kegiatan E tidak akan bisa dimulai. Nah, karena kegiatan D paling lamanya adalah 45, maka kegiatan E harus dimulai pada hari ke-45. Tapi kan kena kegiatan C pada hari 23. Mengapa tidak 23 sini? Karena untuk memulai kegiatan E ini, kegiatan D dan C harus selesai. Jadi kalau kita berpatok pada selesainya waktu C, maka barang dari kegiatan D belum selesai. Berarti cuma yang bisa melanjutkan harus keduanya. Kalau salah satu saja tidak bisa, berarti kita ambil waktu yang paling lama, yaitu pada waktu kegiatan D 45. Jadi kita harus menunggu barang D siap, nah baru bisa melakukan kegiatan yang berikutnya untuk itu kegiatan E. Waktu paling mulai atau IS-nya, yakni IS, waktu paling cepatnya adalah 45 dan durasinya 8 hari, kita tambahkan menjadi 53. Nah, berarti kegiatan E ini harus selesai pada hari ke-53 dan dimulai pada hari ke-45. Setelah itu, masuk kegiatan F. Kegiatan F ini adalah sambungan dari kegiatan E. Untuk memulai F, E harus juga selesai. Kapan E terakhir selesai? Yaitu pada hari 53. Nah, berarti awal dari kegiatan atau aktivitas F ini adalah yaitu pada hari ke-53. Dengan durasi dari F ini adalah 49 hari. Nah, ditambahkan 49, 53 tambah 49 sama dengan 102. Jadi, hari terakhir dari kegiatan F ini adalah deadline-nya, barangnya harus siap adalah sehari ke-102. Jadi, mulainya pada hari ke-53, selesainya pada hari ke-102.
Sambung. Kegiatan berikutnya adalah G. Kegiatan G ini caranya juga sama. Kita bikin langkah berikutnya yaitu langkah 8. Nah, untuk memulai langkah G ini, langkah E juga harus siap, harus selesai, baru bisa mulai. Maka angkanya sama 53 ditambah dengan durasi dari kegiatan G35 sama dengan hari 88. Maka kegiatan G bisa dilakukan adalah pada hari 53 dan harus selesai pada hari ke-88. Berikutnya adalah langkah H. Langkah H dengan syarat langkah F harus selesai. Begitu seterusnya. Berarti langkah H ini, kapan F terakhir siap atau waktu paling cepatnya siap adalah 102. 102 pada awal dari kegiatan hari mulai dan diselesaikan pada ditambah dengan waktu waktu pengerjaan kegiatan H itu adalah 30 hari, kita tambahkan 102 tambah 30 yaitu 132. Nah, maka barang dari produk H ini harus selesai pada hari 32. Nah, berarti kita masuk lagi yang kegiatan yang angka ke I. Kegiatan I yaitu dengan syarat F juga harus selesai. Untuk memulai langkah I, kegiatan F harus selesai. Jadi, kapan F ini selesai? Pada hari 102. Ditambah dengan lamanya kegiatan I ini adalah 23, tambahkan berarti 100, 2 hari tambah 23 sama dengan 125. Maka kegiatan I ini hanya bisa dimulai pada hari 102 dan selesai pada hari 125. Terakhir yaitu langkah kegiatan J. Syarat dari kegiatan J ini adalah H, I, dan G harus selesai dengan lamanya 20 hari. Kita lihat H di sini telah selesai, I telah selesai, G pun telah selesai. Nah, untuk mempermudah kita, kita bikin garis titik-titik di sini untuk menghubungkan antara kegiatan G dengan lambang 8 dan kegiatan I lambang 10 dan lambang F10, lambang H9, maaf. Nah, kita hubungkan titik-titiknya atau garis dummy ini, nah, untuk memudahkan kita. Kita hubungkan titik-titik, maka liternya 88, sini 88, dan sampai di sini juga kena 125, maka itu 125 dimulai juga akhirnya juga 125. Dan untuk deretan J ini kita lihat mana yang paling lama durasinya atau waktu selesai paling lama. Dari langkah G ini selesai dari 88, langkah I 125 dan langkah H 132. Maka menentukannya dan waktu paling lama yaitu kegiatan H yang memerlukan waktu paling lama selesainya yaitu pada hari 132. Kita bikin garis, bikin angka 11. Nah, J J ini dimulai pada hari 132 setelah tiga langkah H, I, G, H, G, I, H ini telah selesai. Kalau yang selesainya cuma ini, tapi ini belum siap, maka tidak bisa dimulai. Ataupun begitu pun sebaliknya jika G telah selesai, I dan H belum selesai, maka tidak akan bisa dimulai. 132. Dan ditambah durasi dari kegiatan J ini adalah 20, maka hasilnya adalah 152. Maka dari awal sampai akhir kegiatan kita, maka awalnya harus dimulai pada hari ke-0 dan selesainya adalah pada hari 152. Jadi begitu. Misalnya kita punya produk motor nih, kita mau bikin berapa lama durasinya kita berdasarkan tabel tadi. Nah, kita mulainya pada hari ke-0, maka selesai barang kita adalah pada hari 153. Nah, itu yang angka hitam ini merupakan early start dan early finish, waktu paling cepat dan waktu paling cepat untuk memulainya dan waktu paling lambat untuk memulainya. Berikutnya kita akan menentukan yaitu LS, latest finish, latest LS, latest start dan LF, latest finish atau waktu paling waktu paling terlambat untuk memulai dan ataupun waktu paling terlambat untuk selesai. Artinya, nah kita akan menentukan berapa waktu kita
lengthnya berapa. Nah, itu kita akan tentukan lagi. Untuk menentukan ini, kita harus memulai dari langkah produk dulu. Produk menuju ke langkah awal. Berarti langkah akhir menuju ke langkah awal. Kita mulai dari langkah terakhirnya itu 152. Kita tulis 152. 152 hari. Barang ini harus selesai pada hari 152. Maka rumus dari LS ini sendiri adalah yaitu bukan bukan LS LF ya. LF ini sendiri adalah waktu paling lama selesai dikurangi dengan durasi dari kegiatan. Jadi ini waktu paling lamanya adalah 150 hari. Di barangnya harus siap pada hari ke 152 dikurangi dengan waktu durasi kegiatan aktivitas yaitu kegiatan J. Dengan waktu durasi pengerjaannya itu 20 kita kurangi saja. Maka akan dapatkan hasil 132. Nah, 132 ini kita tulis juga di bawah pada untuk kegiatan 10, kami 10, dan menuju kegiatan ketujuh atau kegiatan H. Kegiatan H akan berarti kegiatan H ini paling lambat harus diselesaikan pada hari ke 132 dan dikurangi dengan waktu pengerjaan aktivitas A yaitu 30, maka mendapatkan 102. Berarti 102 ini adalah waktu paling lambat dimulainya. Berarti paling lambat kegiatan ini dimulai itu pada hari 102. 102 di sini 102. Nah, kita ini kan dalam cabang 2 ada dummy, kita tulis 102, 102. Berikutnya ada kegiatan F. Karena kegiatan H ini paling lambat dimulai harus pada hari 102, maka kegiatan F ini harus selesai paling lambat juga harus pada hari 102. 102 dikurang waktu durasi pengerjaan F itu 49 adalah 52. Maka produk F ini harus segera diselesaikan paling lambat pada hari ke-53. Dimulai pada hari 53, teman-teman. Nah, selesai. Nah, masuk ke langkah I ini, karena dummy-nya di sini 132 ini menghubungkan ini, maka untuk memulai langkah J ini tadi kan kita harus dengan syarat I dan G, H, I, G ini harus selesai. Maka untuk memulai ini pada hari 132, maka kegiatan kegiatan I, H, I, G ini harus selesai pada hari 132. Kita tulis di sini, ini kegiatan I kan, nah, kita tulis 132 karena ini hari terlambatnya harus siap, dikurang dengan waktu durasi pengerjaan I, yaitu 23. Ah, waktu 23, mendapat hasil 109. Nah, jadi kegiatan I ini paling lambat selesainya adalah pada hari 109. Dan paling paling lambat siapnya atau deadline-nya itu pada hari 132. Jadi ada waktu senggang ini. Berapa hari itu? 2, 7, berarti sekitar 7 hari. 7 hari. Berarti waktu penelitiannya 7 hari, teman-teman. Nah, berikut juga di 132, 88. Nah, kegiatan G ini juga sama dengan kegiatan I. Waktu paling lama kegiatan I ini harus selesai adalah pada hari 132. Untuk mencari Untuk menentukan kapan mulai, kita kurangkan saja seperti yang tadi. 132 dikurang 35 sama dengan 97. Berarti kegiatan G ini harus dimulai paling lambat yaitu pada hari ke-97. Dan paling lambat selesainya adalah 132. Ini setelah selesai. Nah, masuk kita kegiatan E. Kegiatan E ini paling paling lambat selesainya atau paling terlambat selesainya adalah pada hari 53. Kita kurangkan dengan 8, durasi pengerjaan E adalah 45. Maka kegiatan E ini harus paling lambat dimulai adalah pada hari ke-45. Berikut kegiatan C. Kegiatan C ini karena waktu paling lama, karena syarat untuk melakukan kegiatan E, kegiatan D dan C harus selesai. Kapan waktu paling terlambat dilakukan kegiatan E adalah pada hari 45. Jadi, kegiatan C ini harus paling lambat selesainya pada hari ke-45.
dikurangi dengan 23, maka hasilnya 22. Nah, berarti kegiatan C ini paling lambat mulainya harus pada hari ke-22. Berarti seleknya atau selisih waktunya itu dari 22 hari. Tidak harus hari ke-1, 2, bebas. Pokoknya tempo harinya adalah 22 dan selesainya pada hari ke-25. Berikutnya kegiatan D. Kegiatan D ini adalah paling lambat selesainya adalah 45. Sedangkan untuk menentukan kapan paling cepat mulainya, paling lambat mulainya adalah kita tinggal kurangi saja 45 kurang 25 itu 20, maka harus selesai pada hari ke-20. Harus paling lambat mulainya itu hari 20. Nah, begitu seterusnya dari angka B maupun A. Nah, untuk akhirnya itu 0. Kenapa 0? Maka ini sama ini dan maka lintasan krisis. Lintasan kritis. Nah, untuk yang angkanya sama ini kan sama 0, 12, 0, 12. Ah, itu berarti namanya lintasan kritis atau lintasan yang harus diselesaikan. Kalau satu saja ada eh, keterlambatan ataupun keterlambatan waktu mulai atau waktu pun selesainya itu akan berpengaruh pada kegiatan industri atau proyek kita. Nah, jadi dari dari program PRT dan CPM ini kita bisa menentukan eh, waktu paling cepat, wak- waktu paling cepat tugas ini teman-teman atau proyek ini. Dari poin ketiga tadi, tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan waktu proyek. Nah, waktu untuk menyelesaikan proyek industri kita yaitu pada hari 155. Berarti proyek kita harus memerlukan hari paling lama yaitu 155. Dari mana 152 hari. Dimulai pada hari ke-0, maka sudah selesai harus pada hari 152. Kita lihat jalurnya. Untuk menentukan eh, waktu durasi apa? Untuk menentukan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek kita, kita tentukan dari lintasan yang paling panjang, teman-teman. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 19, 11 ya. Kita urut dari berdasarkan kegiatannya. Ada kegiatan A, B, D, E, F, H, C. Itu lintasan yang paling panjang. Yang berikutnya adalah tentukan lintasan kritisnya, ataupun lintasan kritisnya itu yang angka yang sama. Seperti ini, 0, 12, 12, 20, 45, 45, 53, 53, 102, 102, 132, 32, 152. Nah, kegiatan dari A, B, D, E, F, H, J ini itu merupakan lintasan kritis. Jadi inilah yang merupakan lintasan utamanya dalam suatu industri. Jadi ini yang menjadi patokan kita. Ada jalur A lagi kita lihat ini, maka setelah saya cari perbandingannya, kita lihat berdasarkan diagram PRPT dan CPM ini, saya memperoleh 1 sampai 5 jalur. Yang pertama jalur jalur 1 152 hari, jalur 2 145 hari, jalur 3 123 hari, jalur 4 130 hari, dan jalur 5 80 hari. Waktu yang paling lama adalah 150 hari. Berarti inilah waktu yang diperlukan untuk proyek kita untuk selesai. Maaf ini saya tulis ya. Setelah kita menyelesaikan diagram PRPT dan CPM, kita sajikan adalah bentuk diagram prependence. Nah, bedanya dari kegiatan prependence tadi itu adalah, tadi kan yang di atas ini, kalau diagram PRPT ini kan berbentuk aliran kerja, teman-teman. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, nah, bentuk lingkaran, tipuan akar lah. Sedangkan kalau pada diagram presiden ini berbentuk kotak. Jadi bedanya cuma itu. Sini aja lah. Nah, pada diagram prependence ini kita dapat menentukan uh, yaitu slack. Slack itu adalah LS waktu,
paling lama selesai dikurangi waktu paling cepat mulai. Nah, itu adalah waktu tenggang ya teman-teman. Jadi kita dapat menentukan toleransi waktu. Ah, toleransi waktu untuk setiap kegiatan. Kita masukkan semuanya. Nah, untuk notasinya yaitu ini ada 8 kotak. Yang pertama ada IS, early start, eh, ada ID identitas, ada IF, early finish, ada SL slack, dan kotak yang panjang ini yang kotak yang kelima ini adalah deskripsi. Ini bisa deskripsi dari kegiatan kita, baik itu contohnya seperti pencetakan gitu, pemotongan itu bebas. Ini ada LS, waktu paling lambat. Waktu paling lambat dimulai, dan ada durasi dari kegiatan, dan LF adalah waktu paling lama selesai. Baik, kita kita bakal membuat kotaknya, yaitu cara-cara membuat kotaknya. Yang pertama adalah kita buat kotak dulu persegi dengan 8 kotak isinya. Nah, isi pertama ini kita isi waktu paling cepat mulainya. Nah, waktu paling cepat mulainya sama seperti diagram sebenarnya, berarti 0. Ini nama kegiatannya adalah A, dan paling dan, dan kotak ketiga ini adalah mohon maaf, tentukan dulu, eh, 0 ini adalah awalnya, A adalah identitas dari kegiatan, dan lama durasi kegiatan kita adalah 12 hari. 0 ditambah dengan 12 sama dengan 12. Itu. Nah, setelah 12 geser terus sama seperti rangkaian berikutnya, sebelumnya, yaitu rang- kegiatan B 12, lama 8 hari ditambahkan 20 di sini. Kita tulis 20. Setelah itu kita mulai dari kegiatan C, kita buat dulu kotak di bawah, 0 C lama 23 ditambah 0 tambah 23 adalah 23, dan kita lanjut lagi ke kegiatan D, itu 20 ditambah dengan 25 jadi 45. Untuk sebenarnya sama sebelumnya ini, tapi di sini hanya bentuk kotak saja. Kalau mengerti di awal, kalau yang di atas ini insya Allah mudah untuk memahami yang ini. Setelah kita susun semuanya, kita bagi alur-alurnya gini, ada sama semuanya untuk melakukan kegiatan ini juga harus siap. Ah, untuk memulai kegiatan H ini harus siap, F ini harus siap, ini yang Jadi setelah kita buat, ini nilainya pasti akan sama 152, dengan diagram berikutnya itu 152. Nah, jadi untuk menentukan waktu slacknya, maaf ya, waktu slacknya atau waktu toleransinya itu teman-teman, kita juga mengisi juga yang namanya early latest finish, atau waktu terakhirnya sama seperti ini yang angka kamera ini. Nah, kita isi caranya pun juga sama. Nih, hari terakhirnya adalah 152 kurang dengan ini 20. Nah, 20 dapat 135. 132. Rumus untuk menentukan nilai nilai LS ini adalah dengan mengurangkan waktu paling cepat untuk mulai dan waktu paling lambat untuk mulai. Waktu paling lambat adalah 132, dan waktu paling lambat dimulainya adalah 132, berarti nilai tenggangnya adalah 0. Jadi toleransinya 0 hari tidak ada. Berikutnya 32. Nah, ini maka kegiatan H juga sama sebenarnya, harus dimulai paling lambat pada hari 132, dan untuk menentukan waktu paling lama untuk mulainya tinggal dikurangi saja dengan durasi waktu H, yaitu 30, 102. Nah, untuk menentukan slack atau toleransi waktunya adalah early start dikurang dengan latest start. Nah, ini waktu paling cepat untuk mulai dan waktu paling lambat untuk mulai. 102 tambah 102 sama dengan 102 dikurang 102 sama dengan 0. Berikutnya, kan ini kegiatan H. Untuk memulai, ini kegiatan H. Untuk mendapatkan kegiatan J ini,
kita kan kegiatan H, I, dan G harus selesai. Nah, inilah. Nah, untuk memulai kegiatan ini, kegiatan I berarti paling lambat dimulainya pada hari 132. 132. Nah, kita tulis ini. Di sini kotak yang sudut kanan bawah ini adalah paling lama, waktu paling terlambat selesai. Atau latest finish adalah 132. 132 dikurang dengan 23, waktu durasi dari ini adalah 109. Nah, 109 dikurang dengan 102, yaitu 7. Nah, berarti waktu tenggang untuk kegiatan I ini adalah 7 hari. Berarti kegiatan ini teman-teman apa paling lambat dimulainya pada hari ke-9 dan paling lambat selesainya pada hari 132. Berarti kegiatan ini bisa dilakukan pada hari 103, pada hari 100, 104, 105 bisa karena ada waktu toleransinya. Nah, nah ini waktu ke 109. Nah, 109 nih masuk juga 109. Nah, untuk kegiatan G ini adalah paling lambat selesainya adalah pada hari 109. Karena syarat untuk ini kan untuk melakukan kegiatan J ini H, I, G harus selesai. H paling lambat selesai pada hari 132 dan dimulai pada hari 100 paling lambat 102. Sedangkan I paling lambat selesainya adalah pada hari 132 dan paling cepat adalah pada hari 109. Nah, jadi setelah kita menemukan setelah kita dapat hari paling lambat mulainya dapat hari 9, maka waktu paling cepat selesai waktu paling lambat selesai kegiatan G ini adalah pada hari 109. 109 dikurangi dengan waktu durasi G itu 35, itu dengan 74. Oh, maaf, waktu paling lambat selesainya adalah 109. Dikurangi dengan durasi kegiatan G ini adalah 35, adalah 74. Nah, untuk menentukan seleknya tadi adalah eh, waktu paling lama siap, kita kurangi dengan waktu paling cepat siap. Nah, 47 kurang 51 sama 47, 74 dikurang 53 adalah 21. Maka tempo hari ataupun toleransi harinya adalah 21 hari. Berarti hari paling lama siapnya adalah hari paling lama dimulainya adalah pada hari 74 dan toleransi waktunya adalah 21 hari sebelum hari kedua 74. Nah, itu waktu toleransi atau waktu seringnya. Nah, masuk 74 di sini. Nah, ini kegiatan E. Berarti di sini sudah selesai semuanya. Kita masuk di sini kegiatan F. Ini sudah selesai tadi. Untuk memulai kegiatan F tadi harus dimulai pada hari 102. 102. Maka F ini harus selesai pada hari 102. Paling lambat selesai daripada hari 102 dan paling lambat dimulainya adalah dengan cara kita kurangkan saja. Waktu paling lambat selesai dikurangi dengan durasi kegiatan F yaitu 9. Dapat hasil 53. 53 ini waktu paling lambat mulai dikurangi dengan waktu paling cepat dimulai yaitu 0. Berarti tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi berarti 0. Berarti 53. 53 masuk lagi kegiatan E. Kegiatan E ini teman-teman eh, untuk memulai kegiatan F, kegiatan E harus selesai pada hari ke-53. 53. Berarti hari paling terlambat selesainya adalah pada hari 53 dan kita kurangi 8 untuk waktu durasi pengerjaan E adalah 45. 45 dikurang 45 0. Berarti ini 0. Berarti di sini 0. Berarti tidak ada waktu tenggangnya. Nah, di sini 47-nya tidak kita pakai karena untuk lintasan karena kalau kita pakai 47 di sini, maka di sini akan terjadi slack
ataupun durasi dari lintasan ini, lintasan kritisnya hancur gitu. Berikutnya ada kegiatan C sama karena dimulainya pada paling lambat adalah pada 5.53 dan paling lambat se- paling lambat selesai dari kegiatan delay ini adalah 53. Berarti 53 dikurang dengan 23 ada 30. Berarti paling lambat dimulainya adalah kegiatan C ini adalah 30 dan paling lambat selesainya adalah pada hari ke 53. Berarti kegiatan C ini bisa kita mulai 30 hari sebelum kegiatan sebelum 5 hari 53. Berarti waktu tengahnya adalah 30 hari teman-teman. Ini bertiga, ini begitu, begitu pun seterusnya. Nol, ini. Sama, tinggal dikurangi saja dapat 20. Sama dikurangi juga dan dapat di sini hasilnya nol. Nah, setelah kita menentukan waktu tenggangnya, waktu ini kan, waktu seleknya, jadi kita dapat menentukan lintasan kritis dari kegiatan ini dengan cara kita lihat pada angka nol. Pada kegiatan yang memiliki angka nol. Ini nol. Pada kegiatan A nol, B nol, D nol, E nol, F juga nol, H nol, dan juga J ini nol. Artinya ini merupakan lintasan kritisnya teman-teman. Ini lintasan kritis adalah lintasan kritis. Ini bisa kita tandai, bisa kita lingkari, kita bedakan warnanya. Bisa nih dengan yang lain, bedakan warnanya nih. Untuk yang menilai nol nih supaya ini bahkan kegiatan utamanya. Kalau salah satunya aja ada yang slack gitu kan, nah, maka hasil maka produksi kita akan terganggu. Nah, begitu. Ini nol, berarti kita lingkari sini, lingkari, 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 lingkari. Nah, berarti ini lintasan kritisnya. Yang terakhir yaitu analisis teman-teman. Dari soal di atas tadi, analisa hasil saudara nilai apa arti dan lintasan kritis bagi proyek tersebut. Jelaskan paham pada lintasan kritis. Jadi analisis yang dapat kita ambil ini adalah lintasan kritis terdiri dari aktivitas-aktivitas yang tidak boleh mengalami keterlambatan. Jadi teman-teman, kalau misalnya arti lintasan kritis ini kita udah terlambat ini kan pasti kegiatan produksi kita juga akan molor gitu. Sedangkan waktu total kita adalah 150 hari, ini bisa aja siapnya pada hari 150 hari 180 itu kegiatan kegiatan proyek kita akan terhambat gitu. Nah, manfaat kita mengetahui dari lintasan kritis ini adalah supaya proyek membantu kita untuk fokus mengelola sumber daya atau aktivitas penting. Nah, aktivitas kritis itu adalah merupakan aktivitas penting. Jadi, aktivitas kritis ini adalah aktivitas penting. Jadi, kalau ini saja terlambat, maka kegiatan kita akan molor atau amburadul itu tidak tentu. Jadi, kita bisa mengontrol lajunya apa, produksi dan juga pengawasan kita terhadap kontrol waktu pelaksanaan juga akan lebih mudah. Jadi gitu. Jadi itu fungsinya dari kita belajar dari eh, project scheduling atau penjabaran project. Dengan ini kita insya Allah memahami lah apa tujuan dari project, project scheduling supaya kita mudah memahaminya. Jadi jadi secara garis besar project scheduling ini adalah teman-teman adalah untuk mengatur waktu urutan aktivitas dalam project atau industri supaya kegiatan kita tersebut eh, akan lebih tepat waktu, efisien, dan sesuai rencana. Mungkin ini pemaparan dari saya. Kalau ada kesalahan ataupun tidak ada mengerti, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next time.